pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Bencana alam melanda sejumlah wilayah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor, angin puting beliung, hingga banjir masih menjadi momok menakutkan yang terus menghantui masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. DPR meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Hal tersebut guna merespon prediksi BMKG terkait potensi bencana yang akan muncul di awal tahun 2024, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana lain seperti gempa bumi. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mendesak Basarnas sebagai tim yang melakukan evakuasi terhadap para korban harus dapat bergerak dengan cepat dan tanggap. Pasalnya, Badan SAR Nasional memiliki peran penting dalam melakukan upaya evakuasi terhadap para korban, sehingga proses penyelamatan dan pencarian korban dapat berjalan dengan maksimal. Saya secara pribadi dan kami dari Komisi 5 turut prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Dan tentu kita berharap kepada Basarnas harus cepat tanggap untuk melakukan evakuasi jika dilihat di sana jika ternyata ada korban di sana. Gitu. Kita minta Basarnas itu lebih cepat tanggap. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Irina Yusiana Roba Putri, mendorong seluruh mitra kerja Komisi 5 tidak hanya mengedepankan program kerja yang berkaitan dengan penanganan pasca bencana. Menurutnya, mitigasi bencana juga tidak kalah penting untuk dilakukan, mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam. Sehingga, mitigasi bencana sebagai program yang mengedepankan keselamatan perlu segera dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Mengingatkan dan juga memberikan dukungan kepada para mitra untuk mengedepankan, mengutamakan program-program yang berkaitan dengan keselamatan. Tentu penanggulangan bencana itu menjadi sangat penting, tetapi bagaimana sebenarnya yang menjadi lebih penting lagi adalah mitigasi terhadap bencana itu. Tingginya potensi cuaca ekstrem di Indonesia menjadi perhatian khusus Komisi 5 DPR RI, agar BMKG terus aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam upaya melakukan mitigasi bencana. Seluruh instansi harus berkoordinasi dengan baik guna mengantisipasi terjadinya kerusakan dan kemungkinan jatuhnya korban jiwa. Semua instansi yang terkait untuk mencapai tujuan kita bersama harusnya melakukan koordinasi dengan baik. Jangankan itu, pemerintah daerah pun harus terlibat juga di situ, ya. Nah, kalau terjadi apa-apa, jangan saling tunjuk. Harusnya ada koordinasi. Apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pelaksana teknis yang terkecil pun harus ada koordinasi sehingga tidak saling menyalahkan. BMKG juga diminta melakukan sosialisasi aplikasi Info BMKG yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi mengenai cuaca, sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan dan mitigasi bencana sedini mungkin. BMKG itu sudah sangat baik ya. Jadi semua itu ada. Hanya saja sosialisasi info BMKG itu yang kurang. Jadi sekarang setiap saat ya, di mana-mana di radio, televisi, di mana di medsos, disampaikan bahwa BMKG itu ada aplikasi info BMKG yang bisa lihat di lokasi manapun di seluruh Indonesia mengenai hujan ya, kemudian mengenai ombak, gelombang itu bisa lihat. Jadi kita bisa siap dong bepergian. Soalnya tanggal 23 itu gelombangnya tinggi pada jam sekian. Nah, kita bisa merencanakan jam yang ombaknya rendah. DPR RI menyerukan perlunya menggencarkan sosialisasi mitigasi bencana, mengingat Indonesia saat ini seringkali mengalami perubahan cuaca dan iklim ekstrim yang terjadi secara mendadak, agar masyarakat siap siaga dan selalu mengikuti perintah dan petunjuk dari pihak berwenang, terutama jika berada di area yang ditetapkan sebagai zona merah atau zona rawan bencana. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.